Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ari Handiadi, peserta PPG Dalja 2022 di WNS. Pada kesempatan ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan UKIR di kelas 4 dengan membawakan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang Bapak sayangi, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Udah pada sarapan belum? Oke, bagus. Berarti hari ini kalian siap untuk belajar. Biasanya sebelum belajar kita berdoa dulu. Oke. Kepada ketua kelas Hilmi, silakan pimpin berdoa dulu teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berdoa dengan baik. Biar lebih semangat sebelum belajar, kita biasanya apa? Menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Oke, siap? Oke, terima kasih. Indonesia airku, tanah di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah mereka untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, yang kucinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih semuanya telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik. Lagu Indonesia Raya itu adalah lagu nasional negara Indonesia. Oke, pintar. Biar lebih semangat, gimana sebelum belajar kita yel dulu, biar tenaganya tambah double. Oke, kepada ketua kelas silakan pimpin. Ya, seperti biasa. Silakan. Siap! Siap! Siap!
Terima kasih semuanya. Anak-anak kelas 4, sebelum memasuki materi pembelajaran, Bapak pengen tahu dulu hari kemarin kita belajar apa aja? Oke, yang pertama cara membuat peta pikiran. Terus yang kedua? Energi matahari dan manfaatnya. Oke, dan yang ketiga? Oke, sumber daya alam. Oke, siap. Kalau pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang yang pertama adalah membuat pertanyaan sebelum wawancara. Iya, jadi nanti kamu bisa melakukan wawancara, baik itu kepada pilot bisa. Misalnya kamu mau tanya-tanya tentang pilot bisa. Terus bisa kamu bisa melaksanakan wawancara. Karena sebelum wawancara kita harus menyiapkan dulu pertanyaannya pinter. Yang kedua, manfaat dari belajar hari ini adalah kita tahu manfaatan sumber daya alam. Kalian akan mengetahui manfaat dari sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Kalian masih ingat gak apa itu sumber daya alam? Oke, pintar Alifa. Jadi segala sesuatu yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya gampang lah. Ini kalian di depan kalian ini apa? Meja. Kalau tidak ada meja, kalian berarti duduk di bawah ngampar nulisnya. Kalau pakai meja lebih enak. Meja ini terbuat dari apa? Kayu. Kayu dari mana? Iya, dari mana? Pohon. Pohon termasuk? Oke, pintar. Yang ketiga, kita akan belajar tentang keseimbangan lingkungan. Jadi kalian akan mengetahui cara menjaga dan hal apa saja yang dapat merusak keseimbangan lingkungan. Oke, pintar. Terus selanjutnya, ini kalian tahu apa? Beras. Sebelum kita nonton videonya, ya Bapak bawa beras. Tapi ini mah berasnya beras mahal. Karena ini berasnya dari mana Bapak belinya? Di mana? Iya, bisa di Indomaret, bisa di Alfamaret ya. Iya, beras sekarang bisa dijual di swalayan. Harganya juga kalau dijual di swalayan harganya lebih mahal karena punya merek dan punya kualitasnya bagus. Ya, ini asalnya dari apa? Padi diolah dengan bibit unggul, lalu dikemas, lalu mereka jual. Kira-kira yang menjual ini orang atau perusahaan akan mendapatkan untung nggak? Akan mendapatkan untung. Karena biasanya harga beras yang dijual di Alfa atau di Yomat di swalayan itu harganya lebih karena ada mereknya, terus kualitasnya bagus, maka untungnya juga akan lebih banyak. Maka beras itu sangat berguna bagi kesejahteraan. Oke, supaya lebih paham, kita tonton dulu video tentang sejarah beras. Ini termasuk sumber daya alam. Sejarah beras di Indonesia. Beras mempunyai sejarah panjang sampai menjadi makanan pokok sebagai masyarakat Indonesia. Beras tak hanya bernilai sebagai bahan makanan saja, melainkan juga menjadi bagian budaya di Indonesia. Tanaman yang masuk dalam genus Oryza sudah menjadi makanan pokok bangsa ini sebelum nama Indonesia sendiri terbentuk. Menurut hasil penelitian para arkeologi bidang pangan, ditemukan 2 peninggalan sejarah mengenai padi. Pertama, ada ahli yang mengatakan bahwa padi adalah tanaman endemik Nusantara. Kedua, padi dibawa oleh orang Cina dan India.
Sebelumnya, masyarakat Nusantara makanan pokoknya adalah umbi-umbian. Tetapi pada masa Hindu-Buddha, kedatangan Tionghoa dan India membawa padi. Lalu oleh masyarakat lokal dibudayakan dan menjadi makanan pokok. Terlihat bagaimana nenek moyang bangsa Indonesia merupakan petani padi yang andal. Beras masa lampau dan masa kini. Makanan pokok masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan kuno hingga kini adalah beras. Namun ahli sejarah menutur bahwa beras yang masyarakat Indonesia makan saat ini berbeda dengan zaman kerajaan Hindu-Buddha. Bahwa jenis beras yang sekarang dikonsumsi berasal dari padi yang dibawa oleh orang Cina dan India. Sementara beras yang dimakan nenek moyang datang dari Afrika. Menurut para ahli pangan, bila dilihat dari segi teknik, pembudayaan, pemupukan, dan jenis padinya pun sudah berbeda. Beras yang dimakan masyarakat dahulu adalah Oriza glaberrima. Ini warnanya hitam pekat, tapi beras yang dikonsumsi sekarang ini adalah Oriza sativa dan berwarna putih. Beras dan budaya Indonesia. Hasil komoditif suatu daerah juga menentukan makanan khas daerah tersebut. Contohnya terletak pada tanah Sunda yang juga disebut lumbung nasional. Jawa Barat sejak dahulu adalah salah satu daerah. Nah, kita berhenti dulu. Sekarang Bapak mau tanya dulu. Kalau dari video yang telah kalian tonton, beras itu salah satu makanan pokok Masyarakat Indonesia. Kenapa beras disebut makanan pokok masyarakat Indonesia? Kenapa? Kalau kalian perhatikan video. Oke, karena sebagian besar masyarakat Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Kalau beras itu dihasilkan dari mana? Padi. Padi yang menanamnya siapa? Petani. Kalau kalian perhatikan video yang barusan, berpadi itu asalnya dari mana? Ada yang dari India, dari Cina, terus? Oke, berarti kalian pintar memperhatikan videonya. Kita lanjutkan. Ayah penduduk yang mencari nafkah dari pekerjaan bertani, salah satunya bertani padi. Bahwa makanan menentukan olahan kuliner khas suatu daerah. Masyarakat Sunda adalah masyarakat agraris. Melihat catatan sejarah masyarakat Sunda umumnya bekerja pada sektor pertanian dan komoditas andalannya adalah padi. Bahwa dahulu Jawa Barat juga memperdagangkan beras ke berbagai daerah di Indonesia. Tanah Sunda mempunyai aneka olahan. Sebentar. Tadi di video disebutkan ada negara agraris. Kira-kira negara agraris itu apa? Apa artinya? Negara agraris adalah negara, kalau sederhananya gini, yang banyak lahan pertanian. Kalian setuju nggak kalau Indonesia disebut negara agraris? Kenapa? Karena di Indonesia banyak lahan pertani. Oke, pintar. Di sekitar wilayah kita juga banyak persawahan, pertanian, banyak padi-padi, masih banyak petani. Kalau nggak ada petani, ntar kita susah cari Oke, pintar. Kita lanjutkan dengan Bapak sekarang mau menanyakan, menurut kalian mengapa sumber daya alam sangat penting untuk kesejahteraan manusia? Kira-kira mengapa? Tadi Bapak udah bahas sedikit dari awal, terus kalian nonton video. Sekarang Bapak mau tanya, mengapa beras sangat penting untuk kesejahteraan manusia? Kira-kira apa? Oke, yang pertama kata Ira, bagus Ira, karena beras adalah makanan pokok. Terus kedua?
karbohidrat sehingga bisa menghasilkan tenaga untuk kegiatan sehari, sehingga orang itu dapat bekerja dengan baik. Oke, bagus. Terus kalau misalnya Bapak punya banyak beras, Bapak bisa diapain? Kalau banyak beras, Bapak perlu uang untuk kebutuhan lain. Bisa apa? Bisa dijual. Karena beras itu sangat laris, sangat laku, maka tidak akan susah untuk menjual beras. Terus dari kalangan orang kaya, orang menengah, orang biasa, semuanya makanan pokoknya hampir sama, semuanya beras. Jadi masih dapat dijangkau, beda dengan makanan pokok yang mahal-mahal, misalnya gandum, tahu gandum? Ya, itu kan harganya agak lebih mahal. Itu biasanya makanan pokok dari negara Eropa. Oke, sip, pinter. Terus yang selanjutnya, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kebetulan kalian duduknya sebenarnya ini duduknya udah berkelompok ya, jadi tidak usah dibagi lagi, cuma dikasih nama. Ini kelompok 1, namanya kelompok. Oke, yang kedua ini kelompok gotong royong. Yang ketiga kelompok saling menghormati, dan yang keempat terakhir kelompok tolong menolong. Bapak akan membagikan tugas kepada kalian semua. Kalian bekerja sama dengan kelompoknya untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Jadi di sini ada teks, kalian baca dulu, lalu kalian isi pertanyaannya yang nomor 1 sampai nomor 5. Nah, ini 1 sampai nomor 5. Oke, silakan dari kelompok pertama, terus kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok 4. Bisa silakan. Jadi di situ ada teks yang berjudul tentang pagi. Kalian baca dulu, terus setelah itu kalian buka di halaman 2-nya, ada 5 pertanyaan. Kalian jawab di dalam kotaknya. Yang pertanyaan nomor 1 sampai 5. Bila ada yang belum paham dan belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Bapak. Bila teks yang kurang, Bapak bagi lagi deh. Ya, benar. Oke, siap. Nah, kalau kurang teksnya, nih teksnya. Jawab ya. Kasih nama kelompoknya, nama ketuanya, terus nama anggota. Apa? Di sini yang di sana, 5 teksnya. Oh, ini. Bisa kira ada teksnya. Silakan, Bapak kasih waktu sekitar 7 menit. Apa? Isinya itu di dalam kotak, Di dalam kotak di lembar kedua. Di situ ada yang nomor 1, misalnya apa isi bacaan di atas. Kalian baca dulu,
Setelah tahu, kalian lalu isi nomor 1. Yang kedua, mengapa tanaman padi tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Kalian kalau sudah dibaca tahu jawabannya, langsung isikan ke dalam kotak tersebut. Sampai nomor 5, apa yang dimaksud dengan gabah? Kalian isikan lagi ke dalam kotak. Sudah nomor berapa? Nomor 2 ya? Pintar. Gampang ya? Bila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan kepada Bapak. Kelompok 2 sudah menjawab berapa pertanyaan? 3, bagus. Kelompok pertama udah nomor 4 ya. Sip. Iya, ini juga nomor 4. Gampang ya? Kalian pintar-pintar, pasti insya Allah gampang. Bantuin temannya nyari jawabannya, yang sebagian lagi menuliskan jawabannya, biar kerjasamanya lebih erat. Jadi semuanya harus saling kontribusi, saling membantu. Udah, yang satu aja, yang itu mah cuma bacaannya. Udah? Kelompok yang benar. Kelompok 1 sudah? Sudah. Silakan kumpulkan ke depan. Kelompok 2? Sudah, bagus. Kelompok 3? Wih, pintar-pintar. Kelompok 4? Ya, belum ya, sedikit lagi ya. Waktunya masih ada, nggak apa-apa. Kelompok 1 perwakilannya tolong tugasnya serahin ke Bapak. Sama kertas bacanya. Terus yang kelompok 2, kelompok 3 sini enggak? Ke depan. Oke, ini kelompok. Oh, kasih namanya di sini, biar nggak terpisah. Kasih nama ketua anggotanya di sini. Iya, kira udah, ini udah. Nah, ini nama ketua Alipa. Terus ini di bawahnya Ang. Belum ditulis anggota. Terus nama kelompoknya apa? Lupa ya.
Kelompok 4 juga jangan lupa nama anggota, nama ketua. Sudah kelompok 4? Bagus. Nama kelompoknya sudah? Oh iya. Nama kelompoknya tolong menolong, ketuanya Opik, anggota Faisal, Arman, Aidil, Hilmi, dan Dika. Sudah. Kelompok 1. Ya. Ya, jawabannya bagus-bagus ya. Udah mendekati sempurna semua. Oke. Gimana? Soalnya gampang? Gampang. Insya Allah kelas 4 mah semuanya interpil, sehingga mengisi soalnya juga menjadi mudah. Oke. Terus kita balik lagi ke sini. Tadi kita membahas tentang padi. Apakah padi setiap musim itu bisa tumbuh dengan baik, dengan subur enggak? Kira-kira gini, kalau kita biarin aja padinya, kira-kira bisa subur enggak? Enggak. Kenapa enggak? Apa yang harus kita lakukan? Iya. Setelah ditanam, petani harus memberi dan merawat. Kira-kira kalau saat menanam lalu terjadi banjir, kira-kira tanaman padinya gimana? Hancur, akan rusak. Maka sumber daya alam juga berkaitan erat dengan keseimbangan lingkungan. Nah, supaya kalian lebih paham, kita simak dulu video yang ada di depan. Semuanya silakan perhatikan dulu tentang keseimbangan lingkungan. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan adalah kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen penyusun ekosistem berlangsung secara harmonis. Komponen-komponen ekosistem terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, air, matahari, tanah, batu, dan lain-lain. Keseimbangan ekosistem akan berdampak positif terhadap kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika kamu memperhatikan lingkungan sekitar, kamu mungkin dapat merasakan bahwa lingkungan hidup kita telah berubah secara drastis. Beberapa faktor yang mendukung keseimbangan ekosistem mulai terganggu. Beberapa hal yang menjadi penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem secara umum ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, sebentar. Dari video tersebut yang kita perhatikan dan kita simak, faktor pengganggu keseimbangan alam itu ada? Yang pertama faktor, dan yang kedua faktor. Oke. Kita simak lagi. Apa yang termasuk faktor alam dan apa yang termasuk faktor manusia? Tes. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan umumnya berupa bencana alam. Contohnya sebagai berikut: gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan. Yang kedua adalah faktor manusia. Manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan terkait erat dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan pengolahan dan pemanfaatan kekayaan alam. Faktor manusia bisa memicu bencana alam seperti banjir, longsor, perubahan iklim, dan efek rumah kaca. Pengaruh kegiatan
manusia terhadap terganggunya keseimbangan lingkungan sangat besar. Beberapa contoh dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Kedua, perburuan hewan, baik hewan darat maupun hewan laut. Ketiga, kegiatan pertanian. Keempat, pembuangan limbah. Dan kelima, pencemaran lingkungan. Bumi adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercayakan kepada makhluknya. Di tangan manusia, bumi bisa hancur. Di tangan manusia pun bumi bisa seimbang. Oleh karena itu, kita harus menjaga kepercayaan Allah untuk merawat bumi kita agar lingkungan tetap seimbang. Tadi penyebab faktor keseimbangan lingkungan itu ada dua. Yang pertama dan yang kedua. Oke. Di sini ada 4 gambar. Kalian tentukan ini faktor pengganggu keseimbangan alam, faktor alam atau faktor manusia. Yang pertama, semuanya suaranya nggak bersuara. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Coba kita tes dulu. Opik, coba jawab. Yang ini faktor. Yang kedua. Yang ini. Yang ini. Oke, sip. Terus kita coba dengan karir. Yang ini. Yang ini. Faktor alam yang ini. Oke, yang ini. Oke, pintar-pintar semua ya. Jadi faktor keseimbangan lingkungan teh bisa terganggu karena ada 2 faktor. Yang pertama alam dan yang kedua ya faktor alam seperti tadi yang kita dengar dan lihat. Misalnya ada tsunami. Yang kedua, kalau ini terjadi, kira-kira hewan-hewan, tumbuhan akan gimana? Mati. Sawah akan hancur. Terus yang kedua, faktor manusia. Nah, ini ada orang yang sedang membuang sampah di ini sungai yang begitu besar, tapi di tengah-tengahnya banyak sampah. Ikannya akan mati. Airnya menjadi kotor sehingga tidak bisa digunakan. Oke, pinter. Terus ini menebang pohon sembarangan. Kalau gunung pohonnya ditebang, maka bisa mengakibatkan longsor. Terus pohonnya juga perlu beberapa tahun untuk tumbuh. Makanya kalau kita menebang pohon biar seimbang, kita juga harus rajin menanam pohon agar seimbang. Oke, pinter. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas yang kedua, mengerjakan LKPD 2 tentang menjelaskan 5 faktor alam dan 5 faktor manusia yang menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Kalau kalian memperhatikan dan menyimak video yang tadi diputar di depan, pasti menjawabnya akan gampang. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan isikan nama kelompok, nama
Nama kelompoknya, nama ketua, nama anggota, lalu isi apa? Oh, iya. Yo, Bapak kasih waktu 5 menit. 5 menit adalah waktu yang sangat banyak. Sedikit, banyak. Kalian makin pintar kan? Tidak ada tambahan waktu. Apa Pik? Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan kepada Bapak. Sudah? Kelompok 2 sudah, oke. Tenang aja ya kelompok lain karena waktunya masih ada, silakan. Iya, so. Waktunya masih ada.
Tenang, masih ada waktu. Kelas? Iya. Satu menit lagi. Satu menit lagi. Gimana? Itu bisa Sob. Itu tinggal 2 poin lagi bisa Sob. Bisa. Sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 1 sudah juga. Kelompok 3 sudah. Ya. Bagus. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok saling menghormati, kelompok toleransi, kelompok gotong royong dan kelompok tolong menolong. Kalian telah mengisi LKPD 2. Sekarang Bapak mau tahu, tolong dari perwakilan kelompok 1, Alipa coba ke depan. Alipa, sebutkan 3 aja, 3 faktor alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Misalnya apa? Sebutkan 3 aja. Banjir, terus Angin topan. dan angin topan. Ya, benar. Kira-kira kenapa banjir bisa merusak keseimbangan lingkungan? Kira-kira kenapa? Karena akan menjadikan sarang penyakit. Sarang penyakit. Karena kalau terjadi banjir, lingkungan otomatis akan menjadi kotor, pertanian akan sawah-sawah akan terendam.
sehingga tidak bisa diambil. Iya pinter. Coba duduk kembali dari Pak. Sekarang dari kelompok 1, 2. Coba dari kelompok 4. Topik, coba ke depan. Kalau tadi dari kelompok 1 alifba dari faktor alam, sekarang kamu sebutkan 3 faktor manusia yang bisa mengganggu keseimbangan lingkungan. Oke, pertama. Membuang sampah sembarangan. 1. Membuang sampah sembarangan. Setuju? Membuang limbah ke sungai. Membuang limbah ke sungai. Setuju? Menebang pohon sembarangan. Dan menebang pohon sembarangan. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira kenapa ya kalau kita membuang sampah sembarangan itu dapat merusak lingkungan? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa bantu temennya? Apa? Ini. Kalau misalnya membuang sampah sembarangan, misalnya membuang ke sungai, airnya menjadi ya bagus. Terus kalau lama-lama, kalau selain sampah terus ditambah limbah, otomatis makhluk hidup yang ada di dalam sungai juga akan karena keracun, sehingga akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Oke, si Peter. Oke. Sekarang dari kelompok 2, coba ke depan perwakilannya. Shopee. Tapi bukan Shopee COD ya. Bukan Shopee COD. Nama panjangnya Shopee apa? Shopee Sophia. Oke. Shopee, kalau menurut kamu 3 faktor alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan kira-kira apa? Tornado itu apa? Tornado itu adalah angin yang sangat besar, bisa merusak lingkungan, bisa merusak rumah-rumah, lahan pertanian, lahan perkebunan. Kalau tersapu itu akan Oke, yang kedua banjir. Oke, yang ketiga tsunami. Kalau tsunami apa? Iya, air yang sangat besar yang berasal dari laut yang bisa menenggelamkan sebuah tempat. Oke, Peter. Sekarang dari kelompok yang terakhir, dari kelompok 3, perwakilannya mana? Coba tepuk tangan buat Ira. Ira, udah sarapan? Udah bagus, sarapannya mau apa? Oke, mana? Telur. Oke, sip. Ira, kalau tadi faktor alam, Bapak mau tanya, kalau faktor manusia kira-kira yang dapat merubah keseimbangan lingkungan apa? Penggunaan bom untuk menangkap ikan. Benar, kalau kita menangkap ikan di laut menggunakan bom, otomatis nanti akan mengotori airnya. Terus kita mengambil ikannya juga terlalu berlebihan. Oke, terus bagus, membuang sampah ke sungai. Dan yang ketiga, oke, pinter. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, murid Bapak kelas 4 pintar-pintar ya semuanya. Terus kita akan lanjutkan ke sekarang Bapak akan menanyakan, kira-kira tadi kita kan membahas padi dan keseimbangan lingkungan. Padi itu ditanam oleh siapa? Petani. Nah, sekarang kita bayangkan, kita ingin mengetahui segala sesuatu tentang petani, padi, dan cara menanam
Nah, maka oleh karena itu hari ini kita akan belajar mewawancarai narasumber itu apa? Iya, orang yang menjadi sumber informasi. Bagus Alifah. Tapi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus bisa dulu membuat pertanyaan yang baik dan benar. Oke, sekarang kalian akan membuat dulu daftar pertanyaannya untuk diajukan untuk mewawancarai seorang petani. Kalian bikin 6 pertanyaannya aja. Silakan. Menurut Bapak untuk tugas ini pasti bagi kalian gampang lah, simpel. Karena kalian sendiri sudah tahu tentang wawancara. Sekarang kalian tinggal hanya bikin 6 pertanyaan yang akan kalian ajukan. Enam pertanyaan yang akan kalian ajukan. Bila kalian akan mewawancarai seorang petani, kalian bisa menggunakan kata tanya. Kata tanya, misalnya kata tanya contohnya apa? Mengapa? Terus? Bagaimana? Oke, sip, pintar. Oke, silakan. Kayaknya 3 menit aja cukup. 3 menit aja. Yang sudah boleh langsung acungkan tangan. Sudah aman? Kamu bagian mengacungkan tangan. Ini kan ada 6, satu orang bikin 1 pertanyaan juga sudah cukup. Lalu tuliskan. Sudah? Kenapa tuh ngacung terus? Kalau ngacung mah angkat tangan mah kalau sudah selesai semua kaset ya. Kelompok 1 sudah berapa pertanyaan? 5. Oke, 1 lagi. Kelompok 2 1 lagi. Kelompok 3 oke, 2 lagi. Terus yang kelompok 4 baru 4 atau 4 lagi? Oke, sip. Oke, mantap. Nanti kalau kita sudah bikin pertanyaannya, besok-besok kita akan mewawancarai langsung. Oke, udah? Ya, sip. Pinter. Bagus. Terus kita lanjutkan. Kelompok 1 sudah. Sekarang kelompok selanjutnya. Yang lain ada yang menyusul? Tuh, pertanyaannya bagus ya? Iya. Kelompok 2 sudah. Kelompok apa Pak? Udah. 1 lagi? Oke, siap.
Ada waktu semenit lagi. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Tinggal kita akan belajar mewawancarai secara langsung. Jadi ingat, sebelum melakukan wawancara kalian harus bisa membuat dulu daftar pertanyaannya. Kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Bagus-bagus, pintar-pintar semua. Oke. Oh, pertanyaannya bagus-bagus. Wih. Tuh. Bagaimana cara menanam padi yang baik dan benar? Oke. Mengapa padi harus diberi pupuk? Siap. Ya, pertanyaannya bagus-bagus. Nanti besok-besok kita akan praktek wawancara langsung. Nah, sekarang setelah kita mengerjakan tugas ketiga, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Untuk soal evaluasi ini, kalau tadi kalian mengerjakan secara berkelompok, kalau soal evaluasi kalian harus kerjakan sendiri-sendiri. Paham? Oke, siap. Jangan lupa dikasih nama. Apa ini? Yang nomor berapa itu? Yang 7 boleh 2 aja. Contohnya 2 aja yang nomor 7. 2. Yang nomor 7 boleh 2 contoh aja. Kalau kalian tadi menyimak dari awal sampai akhir terus mengerjakan LKPM dengan baik, maka menjawab soal evaluasi itu insya Allah akan mudah. Yang nomor 7 cukup 2 aja contohnya. Yang nomor 7. Itu ada 10 pertanyaan dari yang paling mudah, yang agak sulit dan yang lebih sulit. Tapi kalau kalian menyimak
video dari awal, memperhatikan apa yang Bapak katakan, dan mengerjakan LKPD dengan baik, insya Allah menjawab semua pertanyaan itu akan mudah. Yang nomor berapa? 8. Ya. Yang 8 itu cuma satu penjelasannya aja. Apa hubungannya keseimbangan lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat? Yang nomor 8 itu, jadi menurut kamu itu apa hubungannya keseimbangan lingkungan dengan kesejahteraan? Misalnya tadi Bapak pernah bahas di depan tentang sumber daya alam padi. Apa hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat? Terus misalnya sumber daya alam yang lain bisa kamu hubungkan. Kesejahteraan itu adalah kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan manusianya terpenuhi. Apa sama? Bentar. Apa nih? Iya. Jelaskan. Yang nomor 8. Yang nomor 7 gua aja. Yang nomor 7 gua aja. Boleh di bawahnya. Kalau ada sudah boleh acungkan tangan. Nanti Bapak ambil. Iya, Alifah sudah. Alifah sudah. Iya bagus Alifah. Ada yang atau boleh. Kalau jawabannya tidak cukup, boleh di belakangnya, boleh diisi di belakangnya yang kosong. Tapi kalau masih cukup, bisa di depan saja. Oke. Oh udah semua. Oke, sip. Kira sudah. Sudah semuanya ya? Sudah aja? Sudah ya? Sudah. Oke, pintar. Bagus. Sabar. Sabar. Stop. Iya, bagus semuanya sudah. Oke, pintar. Pintar, pintar. Ya. Ya. Oh, jadi lagi. Oh, benar. Ya.
Ya. Ya, laki-laki sedang silakan berbicara di atas. Ya, terima kasih. Bagus-bagus jawaban. Aman. Ya, alhamdulillah mengisi soal level sudah. Nanti Bapak periksa, nanti besok dibagikan hasil. Oke. Selanjutnya dari awal pertemuan pembelajaran hari ini, materi apa saja pembelajaran yang kita pelajari? Yang pertama. Oke, terus keseimbangan lingkungan, terus. Oke, sih, pintar-pintar, bagus, mantap. Terus, jadi sebelum melakukan wawancara kita harus, oke, faktor pengganggu keseimbangan alam ada? Yang pertama, pintar, yang kedua, oke, sumber daya alam perlu kita, oke, mantap. Nah, Bapak tadi lupa di awal Bapak tidak mengecek kehadirannya dulu, Bapak lupa. Tapi kita bisa sekarang aja lah. Silakan berhitung. Dua 24, harusnya tadi di awal tapi Bapak lupa. Ada 24 yang hadir, berarti yang gak hadir 3 orang. Siapa? Sahrul, Daniel sama Parisa. Oke. Sahrul, Daniel sama Parisa. Sip. Nah, untuk hari besok kita akan mempelajari materi tentang lingkungan yang hijau dan kesehatan manusia. Pintar. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua telah belajar dengan baik. Sekarang jam pelajarannya sudah habis. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelas 4 yang Bapak sayangi telah belajar dengan baik hari ini. Terima kasih.